Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan izin beliau kita masih sempat sama-sama hadir di kelas ini dalam rangka presentasi walaupun dalam keadaan daring. Oke, adapun topik yang kami akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang 8 elemen perancangan kota. Perkenalkan saya Muhammad Rizky selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Lala Deina Ezrani, yang kedua ada M. Ali Herdiansyah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rizky, yang keempat Widya Kurniawati Malewah, yang kelima Rahmat A.L. Jirimu, dan keenam Nindi, dan yang terakhir Triana Darmasanti. Oke. Menurut Hamid Sirpani dalam bukunya The Urban Design Process terdapat 8 elemen perancangan kawasan, yaitu yang pertama tata guna lahan, kedua bentuk sebangun, yang ketiga sirkulasi dan ruang parkir, keempat ruang terbuka, yang kelima jalur pejalan kaki, yang keenam aktivitas pendukung, dan yang ketujuh penanda, dan terakhir konservasi. Seperti yang kita ketahui dalam buku The Urban Design Process, di mana menurut Sirpani itu terdapat 8 elemen. Oke, langsung saja yang elemen pertama akan dijelaskan oleh teman saya Malewa. Kepada Widya saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya akan memaparkan salah satu dari 8 elemen perencanaan kota menurut Hamid Sirpani. Yang pertama adalah tata guna lahan. Tata guna lahan sendiri adalah rencana 2 dimensi berupa dena peruntukan lahan sebuah kota, di mana ruang-ruang 3 dimensi akan dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Studi kasus dari tata guna lahan ini kami mengambil yang ada di Kota Palu dengan peruntukan kawasan-kawasan tersebut. Yang pertama adalah kawasan perkantoran, yang kedua kawasan permukiman, dan ketiga kawasan perdagangan. Masing-masing kawasan ini sudah tercantum dalam RDTR masing-masing kawasan tersebut. Yang pertama adalah kawasan perkantoran di Kelurahan Tanah Modindi. Menurut kelompok kami, peruntukan kawasan perkantoran di Balai Kota, yaitu di Kelurahan Tanah Modindi ini sudah sesuai dengan RDTR Kota Palu bagian selatan. Kondisi existing pada wilayah tersebut juga sudah menunjukkan ciri-ciri kawasan perkantoran. Ini adalah peta dari kawasan perkantoran yang ada di Kelurahan Tanah Modindi. Yang kedua adalah kawasan permukiman di daerah Tanggul Selatan. Lahan pada kawasan Tanggul Selatan ini didominasi oleh permukiman yang padat. Tidak hanya itu, kawasan permukiman yang ada di Tanggul Selatan ini juga terdapat peruntukan lahan untuk perdagangan dan jasa, pendidikan, tempat peribadatan, dan lain-lain. Peruntukan lahan tersebut memiliki aturan dan ketentuan penggunaan lahan. Ini adalah contoh peta permukiman, kawasan permukiman Jalan Tanggul Selatan. Yang ketiga adalah kawasan perdagangan di daerah Kamonji. Berdasarkan RDTR bagian Palu Barat, aktivitas perdagangan dan jasa pada kawasan perencanaan terdapat pada Kelurahan Kamonji. Kondisi existing di kawasan tersebut memang mencirikan kawasan perdagangan. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk pemenuhan pelayanan skala lokal. Hanya itu yang saya dapat memaparkan tentang tata guna lahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari Widya Malewa. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk dan masa bangunan, yang akan dijelaskan oleh Lala Dein. Pada Lala saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk bentuk dan masa bangunan sendiri itu membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang ada itu untuk membentuk suatu kota.
Nah, adapun hubungan antar massa dan bentuk bangunan itu seperti ketinggian bangunan, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan untuk membentuk suatu ruang yang teratur dan mempunyai garis langit atau skyline yang dinamis serta menghindari adanya lost space atau ruang yang tidak terpakai. Nah, studi kasus yang kami ambil itu yang pertama dari kawasan perkantoran di Kelurahan Tanah Modindi. Jadi dapat dilihat bahwa kawasan perkantoran pada Kelurahan Tanah Modindi itu didominasi bangunan dengan ketinggian 2 lantai. Jarak antar bangunan itu cukup jauh sehingga belum membentuk skyline yang teratur. Dan gaya arsitektur di kawasan tersebut didominasi gaya vernakular di mana itu terbentuk dari kebudayaan setempat dan warna bangunan yang didominasi warna putih. Selanjutnya, kawasan permukiman di Jalan Tanggul Selatan itu memiliki ketinggian bangunan 1 lantai hingga 2 lantai. Jarak antar bangunan cukup dekat, namun dikarenakan tinggi bangunan tidak beraturan, kawasan tersebut terlihat kurang rapi dan tidak membentuk skyline. Warna dan bentuk bangunan pun bervariasi pada kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kawasan perdagangan Kelurahan Kamonji. Pada kawasan perdagangan ini memiliki rata-rata itu ketinggian bangunannya itu 1 hingga 3 lantai. Nah, tidak terdapat jarak antar bangunan sehingga membentuk skyline yang variatif karena ketinggian bangunan yang berbeda-beda. Untuk gaya arsitektur sendiri dan warna bangunan itu juga bervariasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah penyampaian dari Laladina. Lanjut yang ketiga yaitu sirkulasi dan ruang parkir yang akan dijelaskan oleh M. Ali Herdiansyah. Pada Ali, persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan elemen yang ketiga yaitu sirkulasi dan ruang parkir. Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalur publik, pedestrian way, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan suatu kegiatan. Nah, untuk studi kasus dari sirkulasi ini kami mengambil yang pertama yaitu pola sirkulasi pada alun-alun di Karanganyar. Nah, untuk pola sirkulasi di Karanganyar ini terdapat 4. Yang pertama yaitu sirkulasi kendaraan bermotor. Nah, berdasarkan gambar yang ada, dapat diketahui bahwa sepeda motor itu cenderung menggunakan jalur lambat dengan persentase terbesar yaitu 53,6% ketimbang harus memutar di lapangan alun-alun Karanganyar. Sementara mobil memilih menggunakan jalur utama yang tersedia. Yang kedua ada sirkulasi pejalan kaki. Berdasarkan gambar, dapat dilihat salah satu yang menjadi daya tarik bagi pejalan kaki adalah lapangan alun-alun yang biasa dijadikan tempat olahraga bagi para masyarakat, serta pusat sirkulasi pejalan kaki terpusat pada lapangan alun-alun Karanganyar. Terus ada lahan parkir. Untuk lahan parkir ini sebagian besar pengunjung yang parkir pada alun-alun Karanganyar bertujuan untuk membeli makanan atau jajanan dan juga berolahraga, menjadikan para pedagang daya tarik bagi para pengunjung. Dapat terlihat pula kepadatan parkir terjadi pada jalur lambat dan juga sekitar lapangan alun-alun Karanganyar. Nah, untuk studi kasus kedua yaitu pola sirkulasi terminal Indihiyang Tasikmalaya. Nah, untuk model sirkulasi terminal Indihiyang ini, sirkulasi aktivitas manusia dalam hal ini yaitu penumpang dan aktivitas bus dibatasi dalam zona pelayanan terminal. Berdasarkan PM 132 tahun 2015, zona pelayanan minimal terbagi menjadi zona bertiket atau zona 1, zona penumpang belum bertiket yaitu zona 2, zona perpindahan dan zona pengendapan.
Zona perpindahan untuk area angkutan kota dan angkot T dan S digabung dengan zona pengendapan. Pada zona tersebut terdapat tempat peristirahatan sementara supir, bengkel untuk angkot dan minibus, serta parkir. Nah, pada area Q, M, dan N itu merupakan zona pengendapan yang diperuntukkan untuk bus. Nah, untuk studi kasus yang ketiga yaitu ada koridor Jalan Fahrudin, Jakarta. Nah, seperti pada gambar, terdapat dua model sirkulasi, yaitu yang pertama ada sirkulasi kendaraan. Nah, sirkulasi kendaraan bermotor di koridor Jalan Fahrudin, Jakarta ini diarahkan langsung menuju tempat parkir yang ada di kawasan Ruko Tanah Abang. Untuk sirkulasi servis dan penurunan barang dapat langsung menuju gedung pusat Onderdi. Terus yang kedua ada sirkulasi pejalan kaki. Konsep sirkulasi yang digunakan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu disebut mayor circulation, di mana pergerakan sirkulasi pengunjung pasar akan berada di antara deretan sarana dagang pasar Sogo Jongkok ini. Pengunjung yang telah memarkirkan kendaraannya diarahkan untuk bergerak ke Jalan Fahrudin. Untuk sampai di lokasi kegiatan, para pengunjung dapat menggunakan tangga penyeberangan yang ada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Bagian kedua disebut minor circulation, di mana para pejalan dan kendaraan non-motor hanya melewati kawasan ini dapat melewati jalur pedestrian. Pemisahan jalur sirkulasi ini untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung pasar dalam berbelanja dan penggunaan jalan non-motor. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kita lanjut bagian elemen yang keempat, yaitu ruang terbuka yang akan dijelaskan oleh Trivena. Kepada Trivena, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, yang dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Baik, di sini kami mengambil 3 studi kasus. Yang pertama, sebaran RTH pada Kota Makassar. Berdasarkan hasil survei sebaran RTH, di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Baru, memiliki RTH Kompleks Lapangan Karebosi yang dilihat dari peletakannya dalam hierarki wilayah kota. RTH ini di samping sebagai RTH kelurahan, untuk Kelurahan Baru juga berfungsi sebagai RTH tingkat kecamatan untuk Kecamatan Ujung Pandang dan RTH Kota untuk Kota Makassar. Berdasarkan uraian dari aspek jumlah penduduk dan luas wilayah dan peraturan pemerintah, terlihat bahwa RTH tingkat kecamatan dan RTH tingkat kelurahan untuk Kelurahan Baru dibanding luas RTH Kompleks Lapangan Karebosi sangat memenuhi. Berdasarkan uraian dari aspek jumlah penduduk, terlihat bahwa RTH tingkat kecamatan dan RTH tingkat kelurahan untuk Kelurahan Baru dibanding luas RTH Kompleks Lapangan Karebosi juga sangat memenuhi. Dari analisis RTH berdasarkan jumlah penduduk, terlihat adanya perbedaan luas yang cukup besar dengan RTH seperti yang diatur pada Permen PU nomor 5 tahun 2008. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang cukup besar antara jumlah penduduk menurut hierarki kota yang diatur oleh Permen PU nomor 5 tahun 2008 dengan jumlah penduduk yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu sebaran RTH di Kota Jakarta. Kota-kota besar di ibu kota negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu kota yang mengalami perkembangan yaitu Kota Jakarta. Hal ini ditandai dengan pembangunan fisik yang berkembang sangat cepat. Peningkatan dan jumlah penduduk di kota besar memberikan masalah bagi kota terhadap pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, aktivitas, penurunan kualitas lingkungan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah tutupan vegetasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berkaitan dengan penataan ruang, menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun sengaja ditanam. Permasalahan utama yang ada di Kota Jakarta yaitu berhubungan dengan semakin berkurangnya keberadaan RTH di kota ini, yang
dari minimnya lahan dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan terkait tata ruang. Masalah ini diakibatkan dengan terjadinya perubahan yang signifikan dari penggunaan lahan sehingga proporsi dari total RTH di Jakarta belum memenuhi standar minimal yaitu 30% dari total luas wilayah kota Jakarta. Mengingat pentingnya RTH dalam RDTR DKI Jakarta, maka untuk evaluasi arahan RDTR diperlukan informasi pendukung yang akurat dalam melihat perubahan RDTR di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh proporsi RTH di Kecamatan Keramat Jati pada tahun 2015 dengan keseluruhan luas kecamatan yaitu mencapai 19,68%. Sedangkan menurut RDTR DKI Jakarta, proporsi RTH yang akan direncanakan di Keramat Jati yaitu seluas 12,38% dari seluruh wilayah kecamatan. Klasifikasi RTH di Kecamatan Keramat Jati dibagi menjadi 4, yaitu tempat rekreasi seluas 4,67 hektar, jalur hijau seluas 144,41 hektar, pemakaman seluas 6,038 hektar, dan taman kota atau lingkungan seluas 10,27 hektar. Berdasarkan pembagian tersebut, maka RTH akan direncanakan hanya sebesar 12,38%. Sementara itu, menurut rencana RTH di Jakarta Timur, luas RTH di Kecamatan Keramat Jati seluas 165,112 hektar, di mana dalam penyediaannya masih kurang seluas 78,547 hektar. Dan yang terakhir yaitu sebaran RTH di Kota Poso. Ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Poso, Kota, seluas 301,8 hektar atau 24% terdiri dari perbukitan, sempadan sungai, lapangan olahraga, kebun raya, dan semak belukar yang masih terdapat di tengah-tengah kota. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Poso Kota diperoleh hasil diantaranya yaitu kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah secara umum yakni 301,8 hektar atau 24% dari luas wilayah 1.280 hektar. Nilai ini belum mencukupi angka kebutuhan RTH di wilayah perkotaan yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. Yang kedua yaitu arahan pengembangan RTH di Kecamatan Poso Kota, hasil prediksi jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen pada tahun 2032. Berdasarkan kebutuhan luas RTH di wilayah perkotaan, arahan penambahan RTH Kecamatan Poso Kota, yakni pada Kelurahan Gebang Rejo, Kelurahan Kayamanya, dan Kelurahan Maengko Baru. Berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen proyeksi tahun 2032, ketiga kelurahan tersebut membutuhkan penambahan RTH. Arahan lainnya, RTH Kecamatan Poso Kota perlu dijaga dan dipertahankan pembangunan hutan kota dan taman kota, dan perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen masyarakat Kecamatan Poso Kota dan meningkatkan kualitas lingkungan. Baik, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, kita lanjut elemen yang kelima, yaitu jalur pejalan atau pedestrian yang akan dijelaskan oleh Nindi. Pada Nindi dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 elemen perancangan kota. Pada poin kelima, yaitu terdapat jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Pedestrian sendiri berarti person walking in the street, yang berarti orang yang berjalan di jalan. Menurut Hamid Zirvani, pedestrian perlu mempertimbangkan adanya keseimbangan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan. Yang kedua, faktor keamanan, ruang yang cukup bagi pejalan kaki. Yang ketiga, fasilitas yang menawarkan kesenangan sepanjang area pedestrian. Dan yang terakhir, tersedianya fasilitas publik yang menyatu dan menjadi elemen penunjang. Ya, langsung saja pada studi kasus yang pertama, yaitu terdapat di kota Singapura. Jalur pedestrian di kota tersebut bernama Orchard Road. Orchard Road sendiri adalah sebuah kota yang berlokasi di pusat kota Singapura. Di sepanjang jalur pedestrian, di sisi kanan maupun sebelah kiri Orchard Road, ditanam sederetan pohon
angsana dengan diameter 400 sampai 600 cm dan titik tanam masing-masing pohon 20 meter. Yang dimana berfungsi sebagai pelindung pejalan kaki di sisi jalan raya menggunakan tanaman. Penempatan partisi transparan dari kaca sebagai elemen dekorasi, penempatan bangku dengan bentuk organik berwarna merah juga menjadi focal point bagi area depan lawn mall. Penyediaan tempat-tempat sampah yang didesain semenarik mungkin juga menjadi salah satu elemen dekorasi dari area pedestrian yang ditempatkan pada planter box atau bak tanaman sebagai pembatasan antara pedestrian dan jalur kendaraan. Tetapi ada juga sebagian menggunakan median untuk area hijau yang dapat memberikan kontribusi suasana jalur pejalan kaki. Nah, langsung saja untuk studi kasus kedua, pedestrian Braga Utara yang terletak di Kota Bandung. Jalan Braga Utara yang tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan salah satu objek wisata Kota Bandung merupakan kawasan yang berkonsep gabungan dari beberapa pusat keramaian seperti shopping mall, kondominium, dan hotel. Untuk kondisi pedestrian di Jalan Braga saat ini memiliki lebar 3 meter dengan street furniture yang ada saat ini yaitu jalur hijau, lampu jalan, kursi, batu bolat, jalur pemandu, dan tempat sampah. Pada jalur pedestrian Jalan Braga Utara ini untuk aspek bentuk, keamanan, dan keindahan, sedangkan untuk hasil observasi di lapangan sudah bisa diketahui kondisi pedestrian di Jalan Braga Utara saat ini ternyata selain berfungsi untuk pejalan kaki, tetapi bisa juga sebagai tempat berkumpul atau tempat berinteraksi. Ya, baik, selanjutnya. Untuk studi kasus yang terakhir yaitu pedestrian di alun-alun Kota Blitar. Jalur pedestrian sepanjang alun-alun Kota Blitar, lebih tepatnya sepanjang Jalan Merdeka. Jalur pedestrian ini bisa mengakses beberapa tempat penting seperti alun-alun Kota Blitar dan Taman Pecut. Tak hanya itu, jalur pedestrian ini juga bisa dijangkau oleh pusat pertokoan, kantor instansi, kantor wali kota, dan pada jalur pedestrian ini juga berada di sebelah utara Town Square dan sebelah selatan terdapat Taman Pecut. Untuk jalur pejalan kaki yang menjadi area kajian studi kasus kali ini pada jalur lingkungan pusat kota yang menjadi jalan utama masyarakat untuk mengakses pusat pertokoan, pendidikan, rekreasi, dan Kota Blitar. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu elemen yang ke-6, yaitu aktivitas pendukung yang akan dijelaskan oleh Rahmat A.L. Jirim. Pada Rahmat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aktivitas pendukung berdasarkan pengertiannya merupakan aktivitas yang mengarah kepada suatu pergerakan. Oleh karena itu, aktivitas support dapat berarti elemen yang mendukung suatu kegiatan utama. Di mana untuk studi kasus yang kami ambil di kelompok kami yang pertama ada Kota Semarang. Aktivitas support yang ada di Kota Semarang khususnya pada koridor Jalan Letjen Jenderal Suprapto, Semarang dibentuk oleh adanya penggunaan ruang formal, seperti pusat pelayanan kepolisian, pelayanan telekomunikasi, dan perbankan. Di mana aktivitas pendukung yang paling dominan adalah terbentuknya aktivitas PKL dan parkir di sekitaran Satlantas Kota sebagai kegiatan utama. Untuk kota selanjutnya yaitu Kota Bandung.
yang berada pada kawasan Cihampelas Walk. Pada kawasan Cihampelas Walk sendiri terdapat 2 aktivitas support, yaitu Hotel Sensa dan bangunan mall yang berada dalam kawasan. Next. Untuk kota ketiga yaitu Kota Medan pada Kompleks Asia Megamas. Pada kawasan Asia Megamas sendiri terdapat banyak aktivitas support yang bersifat tetap dan didominasi oleh aktivitas perdagangan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lanjut ke elemen yang ke-7, yaitu penandaan. Yang akan saya jelaskan, itu penandaan sendiri atau penandaan dimaksud yaitu petunjuk arah jalan atau rambu lalu lintas, dan berbagai bentuk penandaan lainnya. Keberadaan penandaan ini sangat mempengaruhi suatu kota, baik dia secara mikro maupun secara makro. Tentunya dalam pemasangan penandaan harus memperhatikan pedoman teknis, antara lain yaitu yang pertama, penggunaan penandaan harus merefleksikan karakter kawasan. Yang kedua, jarak dan ukuran harus memadai dan diatur sedemikian rupa agar menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan. Yang ketiga, penggunaan harus harmonis dengan bangunan arsitektur di sekitar lokasi. Yang keempat, pembatasan penggunaan lampu hias kecuali penggunaan khusus untuk teater dan tempat pertunjukan. Yang kelima, yaitu pembatasan penandaan yang berukuran besar yang mendominir di lokasi pemandangan kota. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu ada 3 kota. Yang pertama di mana mengambil Tangerang, di mana kawasan Lipo Karawaci, di mana penandaan di kawasan Lipo Karawaci ini sangat jelas dan tertata sehingga setiap orang yang melintas di kawasan ini dapat melihat informasi dari papan petunjuk atau papan iklan ini. Untuk papan iklan yang disediakan oleh pihak pengelola kawasan Karawaci ini yaitu jembatan penyeberangan atau space iklan raksasa yang disewakan untuk perusahaan-perusahaan yang akan mempromosikan produk-produknya. Oke, lanjut untuk studi kasus kota yang kedua, di mana kami ambil kota Jakarta, di mana kawasan Bintaro. Tentunya papan penanda di kawasan Bintaro ini cukup baik, hanya saja didesain lebih baik dengan mengatur jarak dan ukuran sehingga bisa menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan kendaraan. Untuk petunjuk arah di kawasan Bintaro juga cukup baik, namun masih terdapat rambu-rambu lalu lintas yang ditempatkan pada posisi yang tidak pas, sehingga pengendara tidak dapat melihat rambu dengan jelas, sehingga dibutuhkan penempatan rambu atau arah petunjuk yang baik bisa memberikan informasi kepada pengendara dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Studi kasus yang terakhir yaitu di mana Palu, di mana tentunya bisa perhatikan sepanjang jalan berada menurut kami dengan baik karena setiap orang dapat dan melihat petunjuk atau informasi telah terpasang di sepanjang jalan seperti yang berada di Jalan Soekarno-Hatta dan juga di Jalan Sultan Hasanuddin bisa terlihat dengan jelas. Oke, sekian dari saya. Lanjut ke elemen terakhir yaitu yang akan dijelaskan oleh Nindi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai elemen terakhir perancangan kota, yaitu pada kawasan konservasi.
Preservasi dan konservasi meliputi perlindungan terhadap tempat atau aset kota yang sudah ada karena dianggap istimewa, seperti bangunan-bangunan dengan nilai sejarah. Langsung saja masuk pada studi kasus yang pertama, yang terdapat pada Gedung Sate Kota Bandung. Seperti yang kita ketahui, Kota Bandung direncanakan untuk menjadi ibu kota Hindia Belanda pada tahun 1996, yang dimana mempunyai kawasan cikal bakal pusat pemerintahannya, yaitu Gedung Sate. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitektur unik yang mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Untuk studi kasus kedua terdapat di Kota Tua, Jakarta. Kawasan Kota Tua yang legendaris seperti ibu kota Jakarta dibangun pada masa kolonial Belanda. Ketika kondisi kota masih lebih sederhana dan populasi yang masih sedikit dibanding sekarang yang lebih kompleks, kelompok pecinta bangunan dan kota tua atau heritage mencatat lebih dari 100 bangunan pusaka di kawasan Kota Tua Jakarta yang pernah dijuluki Laboratorium Arsitektur di Indonesia ini. Mayoritasnya merupakan arsitektur warisan kolonial Belanda, mulai dari gaya Indische Empire. Yang terakhir terdapat di Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota budaya, yang dimana ibu kota provinsi daerah ini merupakan daerah istimewa Yogyakarta. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Jalan Malioboro adalah saksi sejarah perkembangan kota Yogyakarta. Untuk sejarah penamaan Malioboro terdapat dua versi yang cukup melegenda. Yang pertama diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, yaitu Marlborough, seorang residen kerajaan Inggris di kota Yogyakarta dari tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Untuk versi kedua dalam bahasa Sanskerta. Ya baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan terakhir dari kelompok kami dan kami mengucapkan alhamdulillah. Dengan demikian dari presentasi kelompok kami, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih untuk segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.